Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 4 yang kreatif dan hebat. Hari ini kita akan mempelajari tentang menentukan unsur-unsur intrinsik pada cerita. Simak materi berikut ya. Unsur-unsur intrinsik adalah unsur-unsur yang penting yang ada di dalam cerita itu sendiri. Di dalam unsur-unsur intrinsik terdapat beberapa bagian, yaitu tema, tokoh, penokohan atau watak, latar, alur atau plot, sudut pandang, gaya bahasa, dan amanat. Tema adalah gagasan utama atau ide pokok yang ingin disampaikan pengarang dalam cerpen atau cerita pendek. Tokoh dan penokohan. Tokoh merupakan pelaku dalam sebuah cerita. Pelaku cerita bisa manusia, hewan, maupun tumbuhan. Penokohan adalah sifat atau watak dari tokoh cerita. Tokoh dan penokohan dalam cerita terdiri dari tokoh protagonis, antagonis, tritagonis, dan tokoh figuran. Latar merupakan gambaran tempat, waktu, dan suasana. Latar tempat menjelaskan di mana kejadian atau peristiwa dalam cerita pendek tersebut terjadi. Latar waktu menjelaskan kapan kejadian atau peristiwa dalam cerita terjadi. Latar suasana menjelaskan gambaran suasana dalam sebuah cerita. Alur adalah urutan jalannya cerita. Alur cerita dibedakan menjadi alur maju, mundur, dan alur campuran. Amanat merupakan pesan moral yang ingin disampaikan oleh penulis kepada pembaca melalui cerita. Misalnya, cerita Malin Kundang yang memiliki amanat tidak boleh durhaka kepada ibu. Sudut pandang berisi pandangan pengarang terhadap cerita. Sudut pandang orang pertama, jika penulis ikut menjadi tokoh cerita, ada kata saya ataupun aku dalam cerita. Sedangkan sudut pandang orang ketiga, jika penulis berada di luar cerita, biasanya ada kata dia atau mereka saat penulis menyebutkan tokoh-tokoh pada cerita. Gaya bahasa. Gaya bahasa adalah pemakaian ragam bahasa yang berfungsi untuk memberikan kesan yang lebih menarik dengan menggunakan majas. Perhatikan teks berikut. Tupai dan ikan gabus. Dahulu kala, hiduplah sepasang sahabat di daerah Kalimantan Barat. Mereka adalah seekor tupai dan seekor ikan gabus. Setiap hari mereka melakukan kegiatan bersama. Mencari makan, bermain, bahkan mengunjungi tempat-tempat baru selalu dilakukan bersama. Suatu hari, tupai tidak melihat gabus, sahabatnya. Ia mencarinya ke tempat biasa gabus tinggal. Saat bertemu, tupai sangat kaget. Gabus terlihat lesu. Ternyata ia sedang sakit. Tupai sangat sedih. Ia menawarkan makanan untuk sahabatnya. Namun, gabus tidak berselera makan. Gabus hanya menginginkan satu jenis makanan yang diyakininya dapat menyembuhkan penyakitnya. Tupai berjanji akan mencari makanan tersebut demi kesembuhan sahabatnya. Tupai kemudian melompat dari satu pohon kelapa ke pohon kelapa lainnya yang dekat dengan tepi pantai. Saat menemukannya, ia melubangi satu kelapa dan membiarkan airnya habis. Kemudian sang tupai masuk ke dalam kelapa. Angin kencang membuat kelapa jatuh ke pantai dan ikan hiu memakannya. Di dalam perut ikan, tupai kemudian keluar dari kelapa dan menggigit hati ikan hiu. Ikan tersebut mencoba bertahan sampai kehabisan tenaga. Ombak besar membawa ikan hiu ke tepi pantai. Saat itulah tupai keluar dari mulut ikan hiu dan membawa hati ikan kepada sahabatnya. Sampai di tempat ikan gabus, tupai kemudian memberikan hati ikan hiu untuk dimakannya. Beberapa hari kemudian, tupai pun sudah melihat sahabatnya, yaitu ikan gabus, segar kembali. Betapa senangnya tupai melihat temannya ikan gabus sudah ceria dan sehat kembali seperti sedia kala. Dari teks cerita tersebut, kita dapat menentukan unsur-unsur intrinsiknya, yaitu 1. Judul ceritanya adalah Tupai dan Ikan Gabus. 2. Temanya adalah tentang persahabatan sejati.
3. Tokoh protagonisnya atau tokoh utama yang biasanya bersifat baik adalah tupai. 4. Tokoh antagonis. Biasanya tokoh antagonis ini bersifat tidak baik, yaitu ikan gabus. 5. Tokoh figurannya adalah ikan hiu. 6. Watak atau sifat dari tupai adalah suka menolong, tanpa pamrih, cerdik dan penyayang. 7. Watak atau sifat dari ikan gabus adalah tidak peduli dengan orang lain. 8. Latar tempatnya adalah tepi pantai di Kalimantan Barat. 9. Latar suasananya adalah sedih karena dalam cerita si tupai merasa sedih karena temannya sakit. 10. Latar waktunya adalah ada kata dahulu kala, suatu hari saat tupai melihat ikan gabus sakit. 11. Awal cerita, yaitu ikan gabus sakit dan tidak mau makan. Tupai membantu mencari hati ikan hiu untuk makanan agar dapat dimakan oleh gabus. 12. Akhir cerita, tupai berhasil mendapatkan hati ikan hiu dan ikan gabus pun berhasil disembuhkan. 13. Alur atau jalan ceritanya adalah jenis alur maju karena cerita tersebut bermula dari ikan gabus yang sakit, lalu tupai mencari obat yaitu hati ikan hiu untuk temannya tersebut. Pada akhirnya tupai senang melihat ikan gabus sehat kembali. 14. Sudut pandangnya adalah sudut pandang orang ketiga dikarenakan penulis cerita berada di luar cerita serta tidak terlibat secara langsung pada cerita. Penulis menjelaskan para tokoh dalam cerita dan di dalam cerita pun ada kata mereka. Kemudian 15. Amanat atau pesannya adalah kita harus menolong orang yang membutuhkan atau kesulitan. Untuk lembar tugasnya, kalian perhatikan dan pahami cerita yang disajikan ya. Lalu tulis tabel berikut dan isilah tabel berikut sesuai dengan ceritanya. Lihat contoh. Perhatikan teks berikut, pahami, lalu kalian kerjakan lembar tugasnya ya. Alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih atas perhatian kalian. Selamat belajar dan tetap semangat belajar dari rumah. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.